oleh virus corona. Pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Cina di akhir tahun 2019, dan saat ini telah menginfeksi jutaan manusia dan menjadi wabah di seluruh dunia. Adapun gejala dari COVID-19 yaitu yang pertama demam, batuk pilek, sakit tenggorokan, sesak nafas, diare, sakit kepala, dan juga kehilangan penciuman. Gejala happy hypoxia adalah gejala baru dalam penyakit COVID ini. Pasien yang mengalami ini tidak merasakan keluhan yang berarti, tetapi di dalam darah dan tubuhnya terjadi penurunan kadar oksigen yang jika dibiarkan akan menyebabkan pasien meninggal tanpa menunjukkan gejala COVID. Pasien yang menderita happy hypoxia harus mendapatkan penanganan khusus dari dokter. Ada beberapa penggolongan dari kasus COVID-19. Yang pertama itu suspek. Suspek adalah orang yang dicurigai positif COVID-19 namun belum resmi dinyatakan positif sampai adanya hasil pemeriksaan swab. Kriteria suspek adalah orang yang memiliki gejala COVID-19 dan mempunyai riwayat perjalanan ke zona merah COVID. Yang kedua, OTG, orang tanpa gejala, adalah orang yang dinyatakan COVID-19 namun tidak menunjukkan gejala-gejala COVID-19. Yang ketiga, kasus konfirmasi. Kasus konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif COVID setelah dilakukan pemeriksaan swab. Kasus konfirmasi terbagi menjadi dua, kasus konfirmasi yang bergejala dan yang tidak bergejala. Yang keempat, kontak erat. Kontak erat adalah orang yang pernah kontak dengan pasien yang dinyatakan positif COVID-19. Tata laksana pasien terkonfirmasi COVID-19 dibagi dalam beberapa kriteria sesuai dengan berat ringannya gejala yang dialami. Pertama, tanpa gejala. Yang kedua, derajat ringan. Yang ketiga, derajat sedang. Yang keempat, derajat berat atau kritis. Pada prinsipnya, tata laksana pasien terkonfirmasi COVID-19 terdiri dari isolasi dan pemantauan, terapi non-farmakologis, dan terapi farmakologis. Isolasi dan pemantauan pasien terkonfirmasi COVID-19 untuk yang tanpa gejala dan gejala ringan dapat dilakukan di rumah ataupun fasilitas publik atau karantina yang telah disediakan oleh pemerintah. Sedangkan untuk pasien dengan kriteria derajat ringan dan berat atau kritis, pasien akan dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID-19 atau rumah sakit darurat COVID-19. Untuk terapi non-farmakologis bagi pasien tanpa gejala dan gejala ringan prinsipnya sama, antara lain ukur suhu 2 kali sehari, pagi dan malam, kemudian pakai masker bila keluar dari kamar, cucilah tangan sesering mungkin dengan sabun dan air mengalir, jaga jarak dengan anggota keluarga lainnya jika isolasi mandiri di rumah, berjemur selama 15 menit di bawah sinar matahari, dan apabila timbul gejala demam atau keluhan lainnya, segera hubungi petugas kesehatan setempat. Bagi pasien dengan gejala derajat sedang dan berat, dilaksanakan pemantauan dan tata laksana secara ketat oleh tim medis yang ada di rumah sakit. Nah, untuk terapi farmakologis disesuaikan dengan keluhan dari pasien, apakah derajat ringan, sedang, berat, ataupun tanpa gejala. Apa yang harus dilakukan pasien saat isolasi mandiri di rumah? Yang pertama, pasien harus mengukur suhu tubuh 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan malam hari. Yang kedua, selalu menggunakan masker ketika keluar kamar. Yang ketiga, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Yang keempat, jaga jarak dengan keluarga. Yang kelima, menutup mulut saat batuk dengan menggunakan tisu. Yang keenam, alat makan segera dicuci dengan sabun. Yang ketujuh, berjemur di bawah sinar matahari pagi minimal 15 menit. Yang kedelapan, segera cuci pakaian setelah dipakai. Dan yang terakhir, hubungi petugas jika suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Apa yang harus dilakukan keluarga ketika anggota keluarga isolasi mandiri di rumah? Yang pertama, periksakan diri ke rumah sakit atau puskesmas bagi anggota keluarga yang kontak erat dengan pasien. Yang kedua, anggota keluarga senantiasa memakai masker. Yang ketiga, jaga jarak minimal 1 meter dengan pasien. Yang keempat,
Jangan sentuh wajah jika tidak yakin tangan bersih. Yang kelima, selalu buka jendela rumah. Yang keenam, bersihkan daerah yang disentuh pasien. Dan yang terakhir, sediakan plastik khusus untuk menampung limbah pasien seperti sisa makanan, plastik makanan, dan sebagainya. Lingkungan yang diperlukan untuk isolasi mandiri. Yang pertama, buka jendela rumah. Yang kedua, perhatikan ventilasi, cahaya, dan udara. Jangan sampai lingkungan menjadi lembab. Yang ketiga, sediakan tempat cuci tangan khusus. Yang keempat, bersihkan kamar pasien setiap hari. Saat akan membersihkan kamar, pakailah masker, face shield, dan sarung tangan. New normal atau kebiasaan baru adalah cara kita untuk hidup secara normal di tengah-tengah pandemi yang sedang berlangsung pada saat sekarang ini. Pastinya kita akan merubah perilaku kita sehari-hari dan tetap waspada dengan penyebaran COVID-19. Ayo kita terapkan gerakan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Sayangi diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Ayo bersama kita lindungi keluarga kita dari penularan COVID-19 dengan gerakan 3M. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memusnahkan COVID-19 ini dari muka bumi ini. Selamat Hari Kesehatan Nasional ke-56. Jaga diri, keluarga, dan masyarakat. Selamatkan bangsa dari COVID-19.